Baik, silakan diambil buku ISPS. Kita lanjut ya pembelajarannya. Oke, halaman 72. Topiknya lingkungan sekolah. Ya, halaman 72. Topiknya lingkungan sekolah. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah pukul 8:01. Ya, lingkungan sekolah. Kita baca dulu ya. Saya mau pilih yang membaca adalah Malvin Pratama. Nah, Miss panggil Malvin Pratama. Silakan baca dahulu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah dan banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu tampak rapi. Tanaman disiram secara teratur. Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Lanjut, ruang kelas. Ruang kelas juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Iya, terima kasih Malvin. Baik, saya mau panggil kembali ya. Miss panggil Arthur. Arthur Nathanael. Good morning. Halo Arthur. Halo. Arthur. Wah, tidak ada. Oh, oke. Arthur, halo. Good morning, Arthur. Selamat pagi. Miss Ken. Halo. Silakan baca dulu, Arthur. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolahku tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah ada banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu tampak rapi. Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Lanjut, ruang kelas. Kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih, tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Ya, thank you Arthur. Baik. Satu orang lagi ya, saya panggil baca ya. Messi. Kita ulangi sekali lagi Messi. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahku sehat. Halaman sekolah tampak bersih dan rapi. Di halaman sekolah
Ada banyak tanaman. Tanaman di halaman sekolah selalu tampak rapi. Tanaman disiram secara teratur. Di halaman sekolah ada tempat sampah. Para siswa selalu membuang sampah di tempat sampah. Lanjut, ruang kelasku. Ruang kelasku juga bersih dan rapi. Lantai kelas bersih. Tidak ada sampah berserakan di kelas. Kursi dan meja tertata rapi. Udara segar dan sinar matahari masuk dari jendela kelas. Iya, terima kasih Messi. Baik, saya akan mengulang kembali materinya mengenai lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah wajib harus bersih, nyaman, ya, tertata rapi supaya anak-anaknya semangat belajarnya. Benar ya? Oke, baik. Sebelum Miss jelaskan ulang, Miss mau meminta kepada siswanya untuk memperhatikan, ya Jaidan, untuk memperhatikan dulu, ya. Kita kan belajarnya hanya 40 menit. Oke. Jadi 40 menit itu dimanfaatkan untuk belajar, ya. Jangan bermain-main dulu ya. Saya akan mengulang. Nah, sebelum masuk ke lingkungan sekolah, kita harus tahu artinya sehat. Nah, lingkungan sekolah yang sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah keadaan badan dan jiwa yang baik. Itu arti sehat. Artinya, sesuatu dikatakan sehat apabila secara lahiriah dan batiniah dan sosial berjalan secara normal dan baik, sehingga memungkinkan sesuatu dapat produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Itulah arti sehat, ya, keadaan jiwa yang baik. Lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, ya, tidak ada sampah. Inilah idaman semua siswa, warga sekolah. Kira-kira sekolah kamu seperti ini ya. Ya, ada tumbuhan hijau, udaranya segar. Kamu sangat nyaman di sekolah, ya. Tapi Miss lihat ada loh masih ada yang nangis. Miss nggak tahu kenapa. Padahal sekolahnya sudah bersih, nyaman. Apa yang kurang dengan siswa itu? Nah, ya. Jadi kalau sudah sekolahnya bersih, nyaman, harus semangat belajarnya, ya. Saya lanjutkan. Jika hal ini dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka sekolah sehat dapat dimaknai sebagai lembaga pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang baik. Dan maksudnya yang baik ini secara lahiriah dan batini. Nah, ya. Seperti ini. Nah, di sekolah kita sudah ada tempat sampah, ya. Kemudian lingkungan halamannya itu juga tidak ada sampahnya. Kemudian ada tempat toilet yang bersih, dijamin bersih. Nah, kemudian ada seperti himbauan untuk menjaga kebersihan, misalnya mencuci tangan atau membuang sampah pada tempatnya. Itu himbauan yang positif, nah, ya, supaya anak-anaknya membiasakan hidup sehat, hidup bersih. Oke. Saya lanjutkan. Sekolah sehat pada prinsipnya terfokus pada usaha bagaimana membuat sekolah tersebut memiliki kondisi lingkungan belajar yang normal. Nah, ya. Oke. Seperti inilah kondisinya kalau sekolah sehat. Ada taman atau kebun. Kemudian ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang segar, ya, yang berwarna-warni supaya dapat menarik siswanya untuk betah di lingkungan sekolah. Nah, ya, suka dengan sekolahnya. Oke, saya lanjutkan. Jangan ada yang main-main ya. Saya ulangin. Saya lanjutkan, tolong diperhatikan dulu. Oke.
Hal ini ditandai dengan situasi sekolah yang bersih, indah, tertib, dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, ya. Seperti ini. Saya ulangin. Sekolah yang bersih, indah, dan tertib akan menimbulkan kenyamanan. Dengan begitu, sekolah sehat memungkinkan setiap siswa atau warga sekolah dapat melakukan aktivitas yang bermanfaat, ya, yang berguna dan untuk meningkatkan keterampilan siswa, mendukung atau memotivasi siswa tersebut. Oke? Lingkungan sekolah bersih dan hijau. Kira-kira gambar sekolah kamu seperti ini kan? Nah, ada taman-tamannya, ada bunga-bunga yang tersusun rapi. Itulah lingkungan sekolah bersih dan hijau. Sudah bersih, hijau pula. Ada banyak tanaman yang segar, yang menghasilkan udara yang segar pula. Oke? Nah, seperti ini. Di sekolah saja diwajibkan untuk menanam tanaman hijau. Nah, jadi disarankan anak-anak cobalah mulai mencintai tanaman, cintai lingkungan kamu dengan cara yang Miss bilang tadi, menanam tumbuh-tumbuhan bebas, boleh bunga, boleh tanaman yang kamu sukai di pekarangan rumah supaya rumah kamu itu menghasilkan udara yang segar, ya udara yang bersih. Kita harus menghirup udara yang bersih. Oke, diselanjutkan ya. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak. Itulah sekolah artinya, ya. Sekolah merupakan tempat kita memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk di kemudian hari, masa depan. Nah, ya. Jadi kalau nanti sudah sekolah harus baik-baik sekolah ya, jangan ada lagi yang nangis. Pada saat belajar menangis. Coba yang merasa saja, Miss gak sebut namanya ya. Tapi Miss yakin nanti dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Miss yakin ini. Nah, ya Miss yakin karena Miss lihat sudah rajin belajar daring Zoom. Nah, ya. Oke, siswa. Iya. Diselanjutkan. Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh siswa melalui pendidikan di sekolah. Oke, nah dengarkan lagi. Cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain, bagaimana caranya? Nah, oke, ini ada Miss kasih lampirkan poin pertama, poin kedua. Ya, Miss mau panggil dulu Shalom Ivana. Oh, tidak hadir ya Shalom. Oke lah Miss ganti ya. Miss panggil Mika. Halo Mika, selamat pagi. Yes. Oke, baca dulu coba. Cara yang perlu dilakukan untuk memelihara lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut. Nah, dengarkan teman-temannya ya. Yang pertama apa? Lihat, menyusun Dan memasyarakatkan program sekolah hijau. Iya, jadi kita harus membiasakan program sekolah hijau itu apa, Miss? Nih, anak-anak wajib mencintai tanaman dengan cara menyiram, ya, atau menanam bibit-bibit tanaman yang kamu sukai. Seperti contoh ini ada siswa ya, dia rajin sekali menyiram tanaman. Kenapa? Untuk program sekolah hijau. Kalau misalnya nggak sempat di sekolah, bisa kamu praktekkan di rumah. Karena kan banyak waktu luang di rumah kan. Coba dari mulai sekarang, coba boleh disiram tanaman-tanamannya ya, supaya subur. Lanjutkan Mika. Poin kedua. Oke. Mensosialisasikan pencegahan demam berdarah dengan jarak 3 meter. 3M. Tahu 3M? 3M ini dengan cara apa?
membuang sampah pada tempatnya. Jadi sampah-sampah yang berserakan itu tidak mendatangkan si nyamuk demam berdarah, kan mencegah. Nah ya kan, kalau kita malas-malas bersih-bersih itu akan mendatangkan penyakit, contohnya penyakit demam berdarah. Kemudian kalau di kamar mandi itu kan ada bak mandi tuh. Nah, bak mandi itu setiap hari harus kita kuras airnya, ganti yang baru, ya. Tidak boleh menggunakan air yang minggu lalu atau yang kemarin sore. Diganti yang baru karena nyamuk demam berdarah ini suka dengan air bak yang kotor. Nah, ya. Jadi anak-anak juga harus belajar menjaga kebersihan toilet di rumah. Itulah tadi Miss bilang, mensosialisasikan pencegahan demam berdarah dengan 3M. Menguras bak mandi, membuang sampah pada tempatnya, dan mengubur sampah. Nah, ya. Selanjutnya Mika, mengurangi atau menghemat penggunaan lampu, pendingin ruangan, kelas, konsumsi air dan energi lainnya. Iya, jadi kalau kita sudah selesai belajar, sebaiknya kita menghemat energi dengan cara apa? Mematikanlah lampu di kelas atau mematikan AC karena sudah selesai belajar, mengurangi energi. Nah, ya. Kemudian kalau kita ke kamar mandi, setelah kita mencuci tangan, langsung dimatikan itu keran airnya, jangan dibiarkan airnya terus-menerus mengalir. Nah ya, akhirnya banjir deh toiletnya. Anak-anaknya apa? Lupa mematikan keran air, gitu ya. Membiasakan namanya hemat energi. Oke, sekali lagi baca Mika, membangun. Mika, halo Mika. Wah. Membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah. Iya, terima kasih ya Mika. Membangun mekanisme pembuangan sampah di sekolah. Maksudnya Miss, maksudnya coba ingat, di kelas kita ada tempat sampah kan? Ada Miss, ya. Jadi setiap kelas itu ada tempat sampah. Jadi sampah-sampah yang ada di kelas kamu itu nanti pada saat kamu pulang sekolah itu akan dibuang di tempat pembuangannya. Nah, jadi tempat sampah tersebut dicuci kembali, dibersihkan, udah dikeringkan, kemudian diletakkan lagi di dalam kelas kamu supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tetap bersih. Nah, jadi harus ada tempat pembuangan sampahnya, ya. Nah, seperti itu. Besoknya lagi kamu buang sampah di tempat sampah di kelas kan? Begitu. Oke, terima kasih ya Mika. Selanjutnya Miss mau pilih Apridita. Apridita. Coba lanjutkan Apridita. Membiasakan kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik dan sejenisnya. Iya, betul Bapak. Coba baca sekali lagi apa Apridita yang kuat. Membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua kertas, plastik dan sejenisnya. Iya, jadi kita dapat mendaur ulang. Tahu daur ulang? Pernah dengar daur ulang nggak? Matthew, Albert. Nah, jadi begini. Ada seperti botol-botol minuman, ya. Misalnya botol aqua. Nah, botol tersebut dapat kita manfaatkan kembali. Kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, tempat tanaman, wadah pot. Nah, dari botol-botol minuman yang bekas, yang mau kita buang nggak jadi. Nah, kita pakai lagi deh untuk pot tanaman. Nah, yang minimalis, ya. Tempat wadah tanaman. Ini ada seorang anak kreatif sekali dia, ya. Ada botol minuman yang nggak pernah yang sudah nggak dipakai lagi, digunakan untuk pot bunga atau pot tanaman. Dia menanam apa ini? Nanam bawang putih. Nah, ya, tumbuh ini tumbuhannya, lihat. Tuh kan,
Padahal tempatnya dari tempat sampah loh ini. Ya, botol minuman yang udah dibuang dipakai lagi. Namanya apa? Daur ulang. Daur ulang saya yuk. Tulis seperti botolnya bilang seperti itu. Jadi, kalau misalnya masih bisa dipakai, ya pakai saja. Nah, ya, sesuai dengan topiknya, membiasakan untuk kegiatan hemat atau bahkan mendaur ulang semua yang berbahan kertas atau berbahan plastik. Nah, seperti inilah, ini kan bahannya plastik nih. Kalau kertas, kertas lebih gampang. Misalnya kamu banyak di rumah tuh tumpukan koran atau majalah, itu kan bahannya kertas. Kamu daur ulang dengan cara terserah, mau bikin bunga bisa dari koran atau mau bikin tempat box pensil bisa, bebas ya. Yang penting bisa dimanfaatkan kembali. Ya, kegiatan hemat. Oke. Selanjutnya Apridita menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Iya, menyediakan tempat sampah. Tiada jenisnya, misalnya sampah organik, sampah non-organik, atau sampah yang basah, sampah yang kering. Dipisahkan supaya petugasnya memudahkan ya untuk penggolongan sampah. Jangan semua digabung. Contohnya sampah yang berbahan kertas digabung dengan sampah yang berbahan plastik. Nah, ya nanti sulit petugasnya memisahkan. Atau sampah yang berbahannya basah dicampur dengan sampah yang berbahan kering, ya. Dipisahkan. Yang warna biru untuk yang basah, yang warna kering, yang warna orange untuk sampah yang kering. Oke? Thank you ya, Pri. Baik. Sekarang kita mau bahas mengenai standar sekolah sehat. Nah, ya. Ciri-ciri standar sekolah yang sehat. Oke. Apa ciri-cirinya? Saya mau panggil Matthew Gerarliu. Mau baca? Mau? Selamat pagi Matthew. Baca sedikit ya. Yuk. Standar sekolah sehat yang pertama. Silakan Matthew. Anda memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, indah, dan memiliki penjagaan yang memadai. Iya, terima kasih Matthew. Oke. Kata Matthew, standar sekolah sehat itu Miss yang seperti ini. Memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang, dan memiliki penghijauan yang memadai. Nah, ini zaman sekolah kita ya. Nah, kebetulan sekolah kamu itu sudah termasuk di dalamnya. Sudah sekolahnya bersih, sekolahnya indah, sekolahnya tertib, sekolahnya rindang, dan hijau. Ada tanaman atau kebun di halaman sekolah kamu. Jadi kelihatannya ada penghijauan. Nah, ada bunga-bunga berbagai macam di kebun-kebun sekolah kamu. Ya, kamu sering singgah nggak ke situ? Pernah ya? Nah, jangankan di kebunnya, di kelasnya juga bersih, tidak ada sampah nih. Nah, ya. Terima kasih ya Matthew. Sekarang untuk poin keduanya dibaca oleh Valerie. Halo Valerie, silakan dibaca standar sekolah sehat. Poin kedua. Memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif. Ya, jadi kita ada pembuangan sampah terbesarnya. Kan Miss bilang tadi di kelas kamu, setiap tempat sampah itu nanti akan dibuang ke tempat pembuangannya. Inilah dia, yang sangat besar ini. Oke? Nah, jadi
tempat sampah kamu dibersihkan kembali, dicuci, ya, kemudian dikeringkan, kemudian disimpan kembali di dalam kelas karena kita ada tempat pembuangannya. Nah, wajib. Sampahnya wajib setiap hari dibuang ke tempatnya atau ke sumbernya. Jadi timbullah sekolah yang sehat di kelas kamu. Nah, ya, ini wajib, paling wajib di sekolah ini. Karena kita sedikit buang sampah, ya kan? Sedikit buang sampah gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Lanjut Valerie, memiliki 3. Memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan. Iya, jadi di sekolah kamu itu ada sumber air yang bersih. Supaya kamu itu kalau membersihkan sesuatu di kamar mandi, jadi steril, jadi higienis. Nah, bebas kuman ya. Tidak ada air yang kotor di sekolah kamu. Bagaimana nanti kalau dapat air yang kotor? Wah, bisa bahaya ya. Tidak ya. Air yang bersih ini terdapat ada di sekolah kamu. Ya. Oke, ini wajib, anak-anak itu wajib membersihkan sesuatu menggunakan air yang bersih. Selanjutnya Valerie memiliki 4. Memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan menu bergizi seimbang. Iya, jadi kalau di kantin sekolah sudah pasti wajib menjaga kebersihan supaya anak-anak kalau ke kantin itu lebih nyaman. Nah, apalagi sedang makan di kantin harus bersih tempatnya, baik meja, baik kursi, bahkan lantai. Setiap hari dibersihkan, ya. Jangan ada hewan serangga sedang mendekati kamu, contohnya lalat. Jangan sampai ya, karena lalat itu akan membawa penyakit. Terima kasih Valerie. Miss mau panggil dulu Peter Winata. Nah, sudah angkat tangan, mau baca, boleh. Halo Peter. Ini Lanjutkan Peter, poin kelima. Standar sekolah sehat memiliki saluran pembuangan air tertutup dan tidak menimbulkan bau dan menyenangkan. Ya, jadi kalau kamu melihat di parkir ada seperti ini, ada saluran pembuangan air ya, katanya tadi ya, kata si Peter. Memiliki saluran pembuangan air tertutup. Nah, inilah dia. Nanti kalau kamu misalnya ya, pasti kamu udah lihat ya di parkir ada seperti ini. Saluran pembuangan air yang ditutup supaya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Sudah lihat di sekolah kamu seperti ini ya. Kamu sering memperhatikan. Kalau kamu diantar, kamu lihat seperti ini. Ini namanya apa tadi? Saluran pembuangan air. Tapi di sekolah kamu ini ditutup. Lihat. Ya. Supaya tidak menimbulkan bau tidak sedap. Selanjutnya, memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan, ventilasi, AC, dan pencahayaan cukup. ya, memiliki ruang kelas yang sehat. Maksudnya ruang kelas yang bersih ya. Ruang kelas yang bersih bebas dari kuman. Lihat, lantainya saja bersih, punya ventilasi udara atau jendela. Nah, ya. Kemudian ditambah dengan AC supaya ruangannya segar. Ya, akhirnya siswanya nyaman belajarnya. Nah, kalau sudah nyaman harus berprestasi ya. Tergantung siswanya. Kalau siswanya fokus, tidak main-main pada saat sekolah, pasti dia sukses. Nah, ya. Ini sudah ruangannya, kelasnya bagus, lantainya bersih, ada ventilasi udara, ada AC-nya, papan tulisnya juga bersih. Tapi siswanya manja, nggak boleh manja ya. Harus belajar, harus fokus supaya sukses, supaya berhasil. Oke? Sudah? Karena kelas kamu mendukung. Oke? Sekarang tergantung siswanya, mau belajar tidak?
Nah, jangan sering-sering nangis, ya. Tapi enggak ya, kelas 2 sudah berubah kan. Jadi siswa yang lebih baik lagi. Miss yakin, pasti anak-anaknya sudah makin pintar dan makin tambah disiplin, ya kan? Kelas 2C 2D. Oke ya. Terima kasih ya Peter. Miss ganti dengan Jaiden. Jaiden Gareth Lim. Silakan kembali dibaca ciri-ciri standar sekolah sehat. Jaiden memiliki toilet. Iya, ternyata toilet di sekolah kamu itu bersih. Ya, kenapa Miss? Karena lihat tidak ada sampah, kemudian setelah digunakan wajib disiram atau dibersihkan. Jangan sampai menyisakan kotoran ya. Oke, next. Jaiden memiliki taman atau kebun sekolah yang dimanfaatkan. Ya, awalnya sudah bisa bilang di sekolah kamu ada taman atau kebun yang bisa dimanfaatkan tanamannya. Bukan hanya untuk mempercantik lingkungan, tapi juga menimbulkan udara yang bersih dan udara yang sejuk. Selanjutnya, Jaiden, poin 9. Memiliki pola hidup bersih, higienis, dan sehat. Iya, di sekolah kamu juga membiasakan pola hidup bersih. Karena pekarangan sekolah kamu itu tidak ada sampah. Nah, ya, banyak pohon-pohon, bersih sekali pokoknya ya. Bahkan di belakang sekolah juga diusahakan bersih. Nah, ya, memiliki pola hidup bersih, higienis dan sehat. Ya. Oke, sudah paham? Thank you ya, Jaiden. Saya akan lanjutkan kembali. Ini Miss yang baca. Standar sekolah yang aman. Tadi sehat kan, sekarang yang aman. Yang bagaimana Miss standar sekolah yang aman? Yang pertama adalah bebas dari rokok dan asap rokok. Di sekolah kamu tidak ada orang yang merokok dan tidak ada asap rokok. Jadi sekolahnya itu aman. Nah ya, karena dilarang, di sekolah dilarang yang berbau dengan seperti ini. Berbahaya. Kita nggak mau sekolah itu kena polusi udara. Nah, jadi dilarang, oke? Yang poin kedua, sekolah aman adalah bebas dari rasa khawatir atau kehilangan sesuatu benda atau barang yang dibawa sekolah. Misalnya, kamu pergi sekolah bawa tas, ya kan? Pulang sekolah nggak ada tasnya, tidak ada ya. Di sekolah itu aman barangnya, apalagi buat nama. Benda-benda yang kamu bawa itu biasakan buat nama. Kalau tercecer, masih ada barangnya. Tapi kebanyakan anak-anak ini tidak ada namanya. Kenapa? Teman-teman yang lain juga sama barang seperti ini. Akhirnya apa? Ketukar dan tercecer. Nah, itu salah siapa? Tapi saran Miss, kalau ada benda kamu ketinggalan di sekolah, tahu Miss itu lebih aman, tidak hilang. Apalagi dibuat nama, contohnya Iona, kelas 2C, ketinggalan tasnya, masih ada tasnya. Nah, jadi ada rasa aman, ya. Oh, aman kok di sekolah walaupun ketinggalan barang saya. Contohnya lagi misalnya Miss lah, Miss sering meninggalkan benda elektronik Miss, misalnya laptop Miss, laptop Miss. Miss sering tinggal di kelas. Kenapa? Miss yakin tidak hilang. Aman kan? Oke ya. Poin ketiga, memiliki sarana prasarana yang memadai yang menjamin rasa aman seluruh warga sekolah. Contohnya seperti sekolah harus punya pagar dan pintu gerbang yang dikunci rapat, kan? Seperti ini. Nah, jadi sekolah juga wajib ada pagarnya supaya lebih aman. Orang tidak boleh sembarangan keluar masuk sekolah, ya. Harus tahu identitasnya. Nah, ya, dijegat dulu sama petugasnya. Mau jemput siapa, ya kan? Mau cari siapa, dengan siapa ini. Misalnya, mau jemput Malvin. Siapa yang jemput? Keluarganya. Jadi nggak sembarang, ya kan? Benar nggak? Nah, jadi rasanya rasa aman. Di sekolah itu nggak boleh sembarang jemput. Harus tahu siapa yang jemput. Mau jemput siapa? Kenal nggak Malvin dengan yang jemput? Kenal. Oke, silahkan dibawa pulang. Seperti itu ya. Oke.
Yang terakhir adalah memiliki petugas keamanan yang dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jadi di sekolah kamu itu sudah ada satpamnya yang menjaga atau kita istilahnya piket, piket keamanan ya, supaya tidak ada yang bilang tadi orang yang mencurigakan masuk ke dalam lingkungan sekolah kamu. Jadi kesannya lebih apa? Lebih aman, lebih nyaman. Intinya yang pasti lebih sehat, sekolah sehat, ya kan? Oke, baik. Sebelum kita closing, Miss mau panggil ya. Miss mau panggil dengan Monifa. Halo Monifa. Ya, Miss. Oke, Monifa tadi kan sudah dengar ya penjelasan dari Miss ya. Ciri-ciri sekolah sehat itu bagaimana? Baik ya. Sekarang coba perhatikan dari gambar ini. Nah, ini adalah ruangan kelas. Oke. Coba kamu jelaskan 3 poin penting ciri-ciri kelas yang bersih dari gambar tersebut. Coba yang pertama apa? Memiliki ventilasi udara. Oke, good. Ventilasi udara. Poin kedua. Lantai bersih. Lantainya bersih sekali. Poin ketiga. Papan bersih. Papan tulisnya bersih, Miss. Oke, good ya. 100 untuk Monifa. Saya panggil kembali Karisa. Halo Karisa. Selamat pagi. Tidak ada suaranya sayang. Miss cancel dulu ya Karisa. Miss panggil Vincenzo. Nah, Vincenzo. Ayo Vincenzo. Ya Vincenzo, perhatikan gambar toilet sekolah kamu. Oke, Miss mau tanya, jelaskan ciri-ciri toilet yang sehat. Nah, yang pertama dari gambar tersebut ya, apa ciri-ciri toilet yang sehat? Dari gambar ini. Halo, Vincenzo. Kamar mandi. Halo. Ya, Ya, yang pertama apa? kamar mandi. Ciri-ciri toilet yang sehat dari gambar tersebut. Tempat cuci tangan. Oke, Miss cancel ya, bukan itu jawabannya. Saya mau panggil Aaron. Aaron, halo Aaron. 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 Susah banget ya, ada sautan. Saya ganti ya, Kirenjit. Kirenjit. Halo Kirenjit. Halo, Oke, jelaskan ciri-ciri toilet yang bersih. Yang pertama, Ada sampah berserakan. yang kedua, poin kedua, Toilet bersih. yang ketiga, ada apa ini? Wastafel, Miss. Dan sabun untuk membersihkan tangan. Oke, terima kasih Kirenjit. Satu lagi saya mau panggil. Oke, Mika. Mika. Halo Mika. Iya, Miss. Oke, Mika, Halo. bisa kamu jelaskan ciri-ciri, tunggu ya, sekolah yang sehat. Nah, bagaimana? Yang pertama, 3 poin penting saja. Ciri-ciri sekolah sehat dari gambar tersebut. Dari gambar. Tidak membuang sampah. Oke, yang kedua,